Dalam perjalanan pembuatan kontrak, seringkali ditemui kontrak yang dibuat tanpa berdasarkan asas-asas yang berlaku. Hal seperti ini terjadi karena kekurangpahaman para pihak terhadap kondisi maupun posisi mereka. Oleh karena itu, timbullah pertanyaan meliputi asas-asas apa sajakah yang berlaku dalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tunas Hukum. Kali ini saya akan membahas jurnal karya Muhtarom, dosen jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul Asas-asas Hukum Perjanjian, suatu landasan dalam pembuatan kontrak. Sebelum saya mulai, buat kalian yang ingin support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu dan bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Dalam jurnal ini, asas-asas hukum kontrak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok berdasar pada ilmu hukum perdata dan kelompok berdasar pada hukum perikatan nasional. Asas-asas hukum kontrak yang dikenal dalam ilmu hukum perdata terdapat 5 asas, yaitu pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, setiap pihak diberikan kebebasan untuk membuat atau tidak suatu perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian baik yang tertulis maupun lisan. Kedua, asas konsensualisme atau konsensualism. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan dapat dimaknai dengan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Kemudian ketiga, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian. Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana undang-undang. Kemudian keempat, asas itikat baik atau good faith. Nah, asas ini dapat ditemukan pada pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya, setiap pihak, baik kreditur maupun debitur, harus melaksanakan substansi dan isi yang terkandung di dalam kontrak. Dan yang terakhir adalah asas kepribadian atau personality. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 1315 yang berbunyi, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Dan pasal 1340 berbunyi, perjanjian hanya berlaku
antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan tersebut terdapat pengecualiannya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1317 dan 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain kelima asas tersebut, dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 17 hingga 19 Desember 1985 telah dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional, yaitu pertama, asas kepercayaan. Artinya, setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di kemudian hari. Kedua, asas persamaan hukum. Artinya, subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda dari sisi warna kulit, agama, dan rasnya. Kemudian ketiga adalah asas keseimbangan. Artinya, kedua belah pihak harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi, dan kreditur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikat baik. Selanjutnya, keempat, asas kepastian hukum. Artinya, perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Kelima, asas moralitas. Asas moralitas adalah asas yang berkaitan dengan perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Contohnya, seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela atau moral, yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan atau moral sebagai panggilan hati nuraninya. Keenam, asas kepatutan. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. Ketujuh, asas kebiasaan. Artinya suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi hal-hal yang menurut kebiasaan lazim bisa diikuti gitu. Kemudian yang terakhir adalah asas perlindungan, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Sekian dari saya. Buat sahabat Tunas Hukum yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya.